sampai silsilah ke-28 ya, saya singkat saja. Itu adalah Bodhidharma, juga keturunan raja. Dia membawa kembali inisiasi sejati ya, firman Tuhan atau lingkaran titik ini dibawa kembali ke RRC ya. Dia menyeberang sungai itu hanya dengan ranting aja ya, itu ya, dia punya mujizat tinggal di Viara Shaolin ya. Nah di situ dia dihitung Patrick ke-1 mulai di RRC ya. Patrick ke-1, kemudian ada Patrick ke-2, seterusnya sampai ke 18 ya. Patrick ke-17 itu adalah Buddha Maitreya inkarnasi ya, reinkarnasi. Rohnya ya, roh-nya Buddha Maitreya turun di Patrick ke-17 ke-18, Bapak Guru Agung dan Ibu Guru Suci. Ada dua guru suci ya. Nah, sampai Patrick ke-18 stop sudah, tidak ada lagi silsilah ya. Jadi hitungannya di RRC 18 silsilah, beralih ke India, kemudian India Bodhidharma bawa kembali ke RRC lagi, itu silsilah ke-28. Terus dari Tiongkok silsilah ke-1 atau Patrick ke-1 sampai Patrick ke-18 tidak ada silsilah lagi ya. Jadi sudah penuh hitungannya 64 silsilah ya, atau disebut 8 kali 8 64. Di Tiongkok 18, di India 28, kemudian kembali Tiongkok lagi 18. Jadi jumlahnya 64 silsilah ya, itu sudah di abad ke-20 ini ya. Jadi sudah waktunya inisiasi sejati atau firman Tuhan ini disebarkan ke seluruh dunia, dimulai dari Tiongkok waktu itu revolusi ya, firman Tuhan ini dibawa keluar dari Tiongkok dibawa ke tempat yang aman, yaitu di Taiwan. Nah di Taiwan di pinggiran laut situ ya. Nah dari Taiwan lebih aman, firman Tuhan ini mau dikembangkan, kemudian mulai dari Taiwan dikembangkan ke seluruh dunia. Akhirnya firman Tuhan ini juga diterima di Tiongkok ya, setelah merdeka. Nah jadi inisiasi sejati atau firman Tuhan ini mau mengajarkan seluruh umat manusia sedunia begitu. Jadi kalau kita memahami inisiasi sejati yang kita terima dari guru sejati, itu asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa, kita mengenal diri kita ini siapa ya. Diri kita yang sejati itu apa, sehingga kita juga bisa memahami isi kitab suci dari 5 agama, atau sudah disebarkan lagi menjadi banyak ya, ratusan atau ribuan kitab suci ya, atau sekte. Itu semua berasal dari 5 agama asal mulanya ya. 5 agama menjadi cabang-cabang menjadi banyak. Itu kalau kita tidak mendapat inisiasi sejati atau firman Tuhan ya, kita tidak mudah memahami isi kitab suci itu ya. Karena isi kitab suci itu dia tidak sampai sumbernya ya, tidak sampai akarnya atau
bibitnya. Dia hanya di luarnya ya, seumpama pohon ya, dia membahas luarnya ya, batang, cabang, ranting, buah itu, tapi tidak membahas sampai akarnya atau sampai bibitnya. Jadi tadi yang saya jelaskan sumbernya dari surga ya, atau dari langit yang lapisannya sampai 36 lapisan ya, itu berada di tempatnya Tuhan Yang Maha Esa, itu paling tinggi ya, di lapisan ke-36. Jadi kalau sampai 33 itu roh sucinya para 5 nabi ya. Jadi ke-1 tempat sembahyangnya Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua Tuhan Yang Maha Esa membuat sebagai awal mulanya, membuat roh mustika, membuat moralitas untuk 5 pembimbing agung atau 5 nabi di dunia nanti ya. Nah itu sumbernya ajaran sejati atau firman Tuhan, atau inisiasi sejati, atau guru yang membimbing, atau juga disebut guru sejati ya. Nah itu ajaran sumber, itu kita diberikan sehingga kita mengenal diri kita ini siapa, dan kita bisa memahami isi kitab suci. Karena di dalam kitab suci memang ada ajaran sumber ya, ajaran sejati, itu bisa kita pahami ya. Jadi saya malam hari ini ingin membagikan kepada saudara-saudari saya di seluruh dunia ya. Bagi yang bisa mendengarkannya atau bisa memahaminya, tentu akan memberi manfaat yang sangat besar kepada dirinya ya. Karena dia bisa mengetahui dirinya siapa. Mau bina diri di agama apa saja tidak masalah ya. Mau di Taoisme, mau di Konfusianisme, mau di Buddhisme, mau di Kristenisme, mau di Islamisme, boleh. Kalau sudah mengenal diri kita sendiri, kita membinanya, pasti suatu saat kita bisa mensucikan rohani kita ya, roh diri kita. Kalau sudah suci sempurna, kita akan bisa kembali ke surga setelah meninggal. Roh suci kita akan ke surga ya, hidup kekal abadi. Ini yang sangat penting ya. Cita-cita manusia terakhir adalah surga. Di dunia ini tempat pelatihan diri ya. Tempat melatih diri kita sendiri, tempat membersihkan hati nurani kita sendiri. Jadi sebenarnya ya, ini ajaran yang paling inti, paling tinggi ya. Saya buka di sini atau jelaskan ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita ini, kita akan bisa hati-hati seumur hidup menjaga roh suci kita ini supaya tidak kotor lagi ya, tetap suci. Jadi yang selamatkan diri kita sendiri adalah kita sendiri ya, bukan orang lain, bukan
kitab suci ya, umpama ini penjelasan ini kalau tidak jelas betul bisa salah paham. Memang kitab suci suatu pedoman, tetapi yang menjalankan jalan ketuhanan atau jalan benar adalah diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak mau jalan, tidak mau sucikan hati kita, bagaimana bisa suci ya hati kita? Sebenarnya hati kita itu suci, cuma ditutup oleh debu-debu atau oleh kotoran-kotoran. Debu-debu atau kotoran-kotoran itu adalah iblis ya, karena kita disesatkan oleh iblis sejak Adam dan Hawa ya, disuruh melanggar perintah Tuhan. Nah ini saya ambil contoh lagi di Alkitab ya, karena Alkitab lebih mudah orang memahami karena kitabnya di toko-toko buku ada ya, tinggal dibuka dibaca bahasa Indonesianya ya. Tapi bukan hanya kitab suci Alkitab yang satu-satunya jalan ya, ini adalah salah satu jalan dan salah satu contoh yang bisa kita pakai untuk pedoman hidup kita ya. Karena 5 nabi, 5 kitab suci itu asalnya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi semuanya benar ya, karena bahasanya lain-lain. Kalau Al-Quran kan aslinya bahasa Arab, Kristen bahasa Ibrani mungkin, atau Aram atau bahasa apa. Tuh akhirnya jadi macam-macam bahasa. Akhirnya orang Indonesia memahaminya dengan bahasa Indonesia ya. Tapi kita harus benar-benar memahami, karena itu bisa terjadi meleset-meleset ya, tidak begitu tepat. Jadi harus benar-benar memahami ya isi Alkitab. Kita bisa ambil pedoman kitab suci lain ya untuk perbandingan atau cari persamaannya ya. Itu kita bisa, asal semuanya itu sama, ajaran dari 5 agama, nah itu tidak salah lagi ya. Jadi kita saling belajar, saling tukar pikiran ya, di kitab suci masing-masing kita cari persamaannya, nah itu kita jalankan ya. Itu bisa jadi benar. Jadi kalau ada perkataan suatu nabi ya yang menyelamatkan, sebenarnya ini tidak benar ya. Yang karena ya bisa dimaklumi lah, karena tidak mendapat inisiasi sejati atau firman Tuhan. Jadi dirinya tidak mengenal dirinya siapa, dan juga tidak memahami isi kitabnya ya. Kalau dia sudah paham, yang menyelamatkan itu bukan siapa-siapa, tetapi diri kita sendiri ya, yang menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, kembali lagi ke iblis penyesatnya. Adam dan Hawa mulanya suci karena dibujuk jadi melanggar perintah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan perintahkan jangan makan buah ini, dimakan sama Adam dan Hawa. Jadi sudah melanggar perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan itu ada ditinggalkan di kitab suci masing-masing 5 agama ya. Jadi kalau kita melanggar ajaran kitab suci dari 5 agama itu, yang kita beriman kepada agama lain, agama salah satunya, atau kita baca kitab suci dari 5 agama itu tidak masalah kalau kita mampu ya, kalau kita bisa, itu semua baik, memberi petunjuk ya. Nah, iblis itu menyesatkan, tetapi kalau di Islam ya, di Al-Quran
itu Tuhan yang Maha Esa. Saya sebut aja Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi saya tidak memihak dari salah satu 5 agama. Saya netral ya, tidak memihak mana-mana. Saya memihak kepada satu Tuhan yang Maha Esa, satu kitab suci yang Tuhan yang Maha Esa turunkan. Walaupun kitab sucinya itu dari 5 agama saya pelajari ya, karena itu semua firman Tuhan. Dan kalau sembahyang ibadah saya juga hormati semua ya, semua agama. Kalau memang kita bisa, kan tidak bisa ya satu saja ya, gitu. Karena tidak semua orang bisa seperti itu ya, mempelajari segala macam. Ada yang satu aja sudah cukup ya. Nah, itu kitab suci sudah beritahu kita jangan melanggar perintah Tuhan, jauhi larangannya gitu. Nah, waktu Adam dan Hawa menyesal ya setelah makan buah terlarang, dicari Tuhan yang Maha Esa, baru dia sadar dia salah. Tapi Tuhan yang Maha Esa ini ya tahu manusia tidak paham ya, kan manusia diciptakan jadi perlu bimbingan. Jadi Tuhan yang Maha Esa memberi ayat kepada Adam dan Hawa ya. Ayat itu bahasa Arab karena firman yang Tuhan turunkan itu bahasa Arab ya, Al-Quran. Jadi diajarkan kepada Adam dan Hawa cara berdoa ya. Jadi semua itu Tuhan yang ajarkan. Nah, saya kasih bacakan ya doanya itu dengan terjemahannya ya, bahasa Indonesia. Nah, Adam dan Hawa diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk menghapus dosa dia dengan bacaan begini ya. Kalau tidak salah ya, saya bukan asli umat Islam ya, jadi saya masih belajar juga. Saya ini dari mu'alaf, saya belajar dari terjemahannya saja ya. Syukur-syukur saya bisa omong mungkin tidak begitu tepat ya, tapi artinya saya mengerti karena ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Begini doa yang Tuhan yang Maha Esa ajarkan kepada Adam dan Hawa. Robbana jolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Artinya Adam dan Hawa mengatakan, ya Allah, kami termasuk orang-orang yang jolim ya. Jadi disadari mereka salah dan berbuat dosa. Jadi Adam dan Hawa bilang, apabila engkau tidak memaafkan kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Adam dan Hawa dapat hukuman sekitar 40 tahun ya, terpisah. Adam dan Hawa terpisah, kemudian ketemu lagi setelah 40 tahun begitu. Jadi manusia berbuat dosa, berbuat salah, akan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa asal dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh tahu salah, tidak diulangi lagi, Tuhan yang Maha Esa akan memaafkan ya. Jadi dosa kita bisa kita hapus dengan kita bertobat ya, dan kembali ke jalan benar, jangan lagi disesatkan oleh iblis ya. Jadi sini saya ingin menghimbau ya, juga memberitahu menurut pendapat saya, dosa itu kita sendiri yang menebusnya ya. Jadi tidak bisa ditebus oleh orang lain, harus kita sendiri yang menjalaninya ya. Tetapi kita harus benar-benar paham diri kita siapa. Kalau kita tidak paham diri kita siapa, kita pun tidak mengenal Tuhan itu siapa ya. Itu ilmu tasawuf ya, ada mengajarkan gitu, memahami dulu diri kita siapa. Tapi kalau kita benar-benar mau pelajari di
kitab suci ada kok, seperti di Alkitab, di Al-Quran ada ya, ada itu. Nah, jadi ya, ini menurut saya ya, di dunia ini hanya ada dua unsur ya. Oh itu saya belum ngomong sampai ke dua unsur ya. Ini belakang saya ini ada dua unsur ya, putih dan hitam ya, ada dua di dunia ini ya. Itu dua unsur itu Tuhan ya, iblis ya. Dua unsur itu banyak sebenarnya, tapi kita ambil 5 aja ya, 5 positif negatif, jadi jumlahnya 10 ya. Tuhan, iblis, sadar, sesat, sejati, palsu, tauhid, syirik, sorga, neraka ya. Jadi yang dimaksud tauhid ini hanya satu, tidak ada dua ya, yaitu yang saya tadi uraikan, inisiasi sejati atau firman Tuhan. Ada 64 silsilah atau Roh Kudus, sebutan lainnya itu adalah tauhid ya, hanya satu yang Tuhan sebutkan di Kejadian 1 ayat 26-27, kami akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kami. Nah, gambar atau rupa itu ya lingkaran, titik ya, inisiasi sejati atau Roh Kudus. Sebutan masih banyak sekali, tapi bingung ya kalau kita ambil macam-macam penjelasan. Cukup Roh Kudus saja ya, inisiasi sejati dan firman Tuhan. 3 ini saja, 3 ini sama, satu ya, satu arti, satu kebenaran, tidak ada dua ya, atau disebut tauhid ya. Kalau Islam bilang tauhid. Nah, kalau selain Tuhan umpamanya roh-roh jahat ya, itu tidak boleh. Kelima agama itu semua diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa, boleh belajar, itu tidak syirik ya. Yang syirik itu roh jahat, iblis, nah itu syirik. Jangan kita ikuti iblis ya, itu kita menjadi syirik. Kalau syirik menurut Islam tidak ada ampunnya ya. Allah akan mengampunkan manusia dosanya sebesar apapun selama dia masih iman kepada Allah. Allah ampuni kalau dia taubat sungguh-sungguh dan tidak ulangi lagi, itu diampuni. Tapi kesyirik Allah tidak bisa ampuni loh. Itu sangat bahaya sekali ya, masalah syirik. Jadi kita benar-benar paham ya, syirik itu apa. Syirik itu kata lain yang gampang, singkatnya adalah iblis selain Allah ya. Itu orang Islam bilang Allah ya, ke orang Kristen bilang Bapa kami lah ya. Nah itu saya tambahkan lagi lah ya, Bapa kami itu sebutan orang Kristen atau umat Kristen ya, umat Yesus Kristus atau Yehova, Tuhan Allah Bapa itu sama ya, satu. Sebutannya bisa jadi banyak, tapi satu, namanya satu sebutannya ya, satu. Bahwa sebut tahu atau pengujuk langit, apa ini Buddha atau Hindu itu sebesar yang Widi ya. Sebutannya banyak tapi hanya satu. Kita percaya kepada satu, asal tahu itu satu Tuhan yang Maha Esa atau satu pencipta langit dan bumi, manusia segala isinya, hanya satu. Itu kita itu tauhid ya, percaya kepada satu. Jangan percaya yang lain. Yang lainnya adalah iblis ya. Nah, yang disebut-sebut ke kafir, kafir itu tidak yakin, tidak percaya satu itu. Jadi maksudnya kafir tidak yakin ya, bukan apa. Kalau kita percaya satu itu tidak kafir ya, iman gitu ya. Itu saya kasih sedikit penjelasan seperti itu. Terus
Terus masalah tanggung-tanggung dosa atau penyelamat memang benar ya. Yesus itu terlahir dari Roh Kudus. Jadi itu juga suatu guru sejati ya, atau inisiasi sejati itu ada pada Yesus, atau lingkaran titik firman Tuhan ada di rohnya Yesus. Maka Yesus itu sebagai pedoman umat Kristen, contoh teladan. Dia seorang Mesias, seorang disebut Kristus, juga disebut guru atau bahasa lainnya Tuhan, tapi hampir tidak pernah dipakai itu master ya, bahasa Inggris ini. Yang disebut master itu kayak di Amerika ya, ada pemimpin guru rohani itu disebut master Ching Hai, ada juga master Lu Sen Yen atau Sen Yen, itu master. Karena namanya master itu ya sama seperti profesor ya. Profesor itu ilmu pengetahuan, master juga bisa disebut ke lain, ke kungfu atau ke apa. Jadi status master itu seperti profesor. Dia punya firman Tuhan, punya kuasa memahami firman Tuhan atau kitab suci, itu master ya. Sang pencipta ilmu agama pun bisa, dia berdasarkan firman Tuhan, dan sembarangan ya, itu disebut master. Asli guru sejati itu master. Ke Yesus disebut Tuhan Yesus ya, boleh saja ya, tapi ke disebut Tuhan itu salah ya. Tuhan hanya satu-satunya pencipta langit bumi manusia segala isi, itu adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Sudah saya jelaskan di dinding ya belakang saya itu 1, 3, 5 ya. 1 Tuhan yang Maha Esa, 3 dia menciptakan roh, mustika, atau moralitas ya di awal mula diri sendiri. Itu 5 agama, 5 roh suci ya. Jadi di dalamnya situ termasuk Yesus Kristus. Jadi dia tidak setara dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Ini hanya buatan orang dulu, zaman Yesus ya. Kita ini zaman sekarang, akhir zaman abad ke-20 ini, kita disesatkan oleh iblis yang 2000 tahun yang lalu ya. Diputar-putar, dibikinnya kita salah memahami kebenaran ya. Itu harus cepat kita sadari ya, supaya kita jangan tersesat, jangan kita berada di tempat negatif, yaitu disesatkan iblis, jadi tersesat, jadi pelajarannya palsu, jadi syirik, menduakan Tuhan yang Maha Esa, dan tempatnya neraka. Wow, ini sangat mengerikan ya, karena hukumnya kekal loh. Contoh kayak yang lalu sudah terjadi, Firaun sampai sekarang di neraka ya. Atau zamannya Islam Muhammad yang dosanya besar itu Al-Halab ya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Itu suami istri loh di neraka sampai sekarang. Kita hitung ya, 1500 tahun di api neraka, panasnya kayak apa ya. Aduh, sungguh-sungguh mengerikan sekali ya. Jadi kita harus cari yang benar ya, yang sejati, yang tauhid ya, jangan syirik. Saya jelaskan lagi sedikit ya. Di Alkitab atau di Injil, Yesus juga ada mengatakan ya, menurut pemahaman saya, Yesus sudah berkata, kamu menghujat anak manusia, dirinya atau siapa lah ya, itu masih tidak apa ya, mungkin bisa diampuni dosanya. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada ampunan bagimu. Nah,
Ucapan Yesus itu mengatakan, saya terlahir dari Roh Kudus. Kalau kamu menyebut saya Tuhan Yesus, berarti kamu menghujat Roh Kudus saya, ya kan begitu. Karena saya bukan Tuhan, kamu sebut Tuhan, ya itu Yesus tidak berani terima loh. Yang berhak yang boleh disebut Tuhan itu adalah Bapakku, ya menurut Injil, ya, menurut Kristen. Tuhan yang Maha Esa itu Bapak, ya tidak salah itu, ya. Tapi kalau kamu sebut aku Tuhan, salah. Berarti kamu menghujat Roh Kudus, ya. Saya Roh Kudus yang diberi oleh Bapak, ya. Tapi jangan saya ini Roh Kudus yang diberi Bapak kamu panggil Tuhan. Ini suatu kesalahan fatal. Menurut saya lagi, ya, biar saya jelaskan lagi di sini pada kesempatan ini, Islam dengan Kristen ini tidak rukun, ya, suka ribut. Menurut penglihatan saya, ya, saya tidak mihak sana sini, saya berdiri di tengah. Menurut saya, selama YouTube yang saya dengar ribut-ribut sampai saya pernah menangis loh. Sehingga mendorong saya untuk tampil, ya, di YouTube. Padahal saya bukan apa-apa, ya. Saya hanya memahami firman Tuhan atau inisiasi sejati, ya, yang sebenarnya. Jadi saya mau menyumbangkan supaya rukun, ya. Islam dari dulu berusaha menjelaskannya itu karena ingat persaudaraan, yang sungguh saya percaya itu bukan mau debat. Sebenarnya debat itu menurut saya tidak perlu, ya, karena debat itu mencari kemenangan, salah satu harus kalah. Jadi kalau ada yang tidak mau kalah itu sampai kiamat pun debat itu tidak akan berakhir, ya, tidak ada manfaat. Lebih bagus dialog atau diskusi yang baik-baik, ya, tukar pikiran gitu. Kalau terus-terusan begini, bagaimana Pancasila? Yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, terdiri dari macam-macam agama.